warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal, Stambuk C30120 167, Prodi S1 Akuntansi. Saya akan memaparkan materi pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh. Materi kedua yaitu perkembangan dan penalaran fisik manusia. Perkembangan pikiran manusia. Manusia berinteraksi dengan alam sejak lahir melalui panca indera sebagai alat komunikasi dengan alam yang menghasilkan pengalaman. Manusia memiliki pikiran dan nalar untuk berbuat baik dengan alam. Sifat unik manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna. Pada dasarnya semua makhluk hidup mempunyai beberapa kesamaan seperti bergerak, adaptasi, berkembang biak, tetapi ada beberapa hal yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya, yaitu manusia sebagai makhluk berpikir sempurna dalam perilaku terhadap lingkungan. Yang kedua, manusia peka terhadap rangsangan. Yang ketiga, manusia mampu berkembang biak. Yang keempat, berinteraksi dengan lingkungan. Kelebihan manusia adalah rohaninya, yakni akal budaya yang kuat sehingga dapat mengembangkan iptek. Contohnya, manusia mampu membuat mobil, pesawat untuk menempuh perjalanan dalam waktu singkat. Sejarah fisik manusia tidak banyak berbeda dengan hewan. Antara lain, organ tubuh dan fungsinya. Tubuh dan otot manusia mengalami proses evolusi, perkembangan sesuai perkembangannya. Dan daya tahan tubuh lebih bebas, dapat dipergunakan untuk melakukan segala hal pekerjaan dan memungkinkan lebih kreatif. Otot manusia relatif besar hingga mencapai 1200 sampai 1500 derajat Celcius. Sedangkan otot simpanse hanya 350 sampai 450 derajat Celcius. Dan struktur otak manusia yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan hewan mamalia. Materi ketiga, perkembangan dan pengetahuan ilmu pengetahuan alam atau yang dimaksud dengan IPA. Ilmu pengetahuan alam mempelajari tentang mengungkapkan rahasia dan gejala alam. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang benda di sekelilingnya, seperti alam jagat raya beserta isinya, bahkan dirinya sendiri. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Keunggulan metode ilmiah. Metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir sistematis, logis, dan analitis, menempuh sikap yang baik, jujur, objektif, terbuka, dan toleran, menolak paham takhayul dan mendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. Materi keempat, bumi dan alam semesta. Alam semesta terbagi dari dua kata, yaitu uni dan forsum, yang memiliki arti uni yang berarti satu, dan forsum yang berarti sesuatu yang berputar, menggulung, atau berubah. Lucretius mengartikan alam semesta sebagai semua yang bergulung atau bergabung menjadi satu. Terbentuknya galaksi di alam semesta terdapat gas hidrogen yang besar, bergerak perlahan membentuk rotasi sehingga berbentuk bulat dikarenakan gaya berat kabut tersebut mengakibatkan massa bagian terluar terlepas dan membentuk bintang-bintang. Organisasi teratur pada matahari yang dikelilingi planet-planet, kemudian planet-planet dikelilingi satelit. Dalam tata surya juga terikat objek lain selain planet dan satelitnya seperti komet, asteroid, meteorit, meteor, dan meteorit. Materi kelima, keanekaragaman makhluk hidup dan persebarannya. Biosfer dan makhluk hidup. Biosfer, bagian luar dari planet bumi mencakup udara, daratan, dan air yang memungkinkan kehidupan dan proses biotek berlangsung. Atau dalam arti luas menurut geofisiologi, biosfer, sistem ekologis global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka. Bumi, satu-satunya tempat yang diketahui mendukung kehidupan. Hidup berarti mampu mengadakan metabolisme terhadap respirasi terhadap rangsangan luar dengan tujuan mempertahankan diri dan mengadakan reproduksi.
Asal mula kehidupan. Bagaimana kehidupan di bumi terbentuk? Benih kehidupan di bumi, yaitu asam amino, dibawa oleh meteorit di luar angkasa pada saat itu bumi diserang lebih dari 100 meteorit berukuran 1 km dalam waktu yang sangat singkat. Persebaran makhluk hidup ada beberapa faktor yang menentukannya, yaitu faktor yang menentukan adanya variabilitas geografik makhluk hidup dan penyebarannya di permukaan bumi, yaitu ada faktor lingkungan terdiri dari abiotik, tanah, air, temperatur, dan iklim. Yang kedua ada faktor sejarah. Bumi adalah suatu benua dan satu samudra, kemudian retak secara perlahan dan membentuk benua, samudra, dan lautan. Yang ketiga ada faktor hambatan penyebaran. Klasifikasi pengelompokan makhluk hidup. Klasifikasi pengelompokan makhluk hidup adalah suatu cara memilih dan mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan atau unit tertentu. Urutan klasifikasi dari tingkat tertinggi ke rendah: kingdom atau kerajaan, klasis atau kelas, ordo atau bangsa, famili atau suku, genus atau marga, dan spesies jenis. Tujuan klasifikasi adalah mempermudah untuk mengenal, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup. Membandingkan dan mempelajari makhluk hidup dan berarti mencari persamaan dan perbedaan sifat ciri-ciri pada makhluk hidup. Makhluk hidup dan ekosistem alami. Makhluk hidup adalah makhluk dan ciri-ciri kehidupan seperti bernapas, bergerak, dan berkembang biak, sedangkan ekosistem alami merupakan ekosistem yang terbentuk dengan sendirinya. Artinya ekosistem ini terbentuk akibat hasil interaksi antar komponen abiotik dan komponen biotik tanpa ikut campur tangan manusia. Ekosistem alami yang terbentuk di muka bumi sangat beragam perubahan yang terjadi pada komponen abiotik. Dapat mengurangi komponen lainnya. Keseimbangan antara komponen abiotik dan biotik sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian suatu ekosistem termasuk komponen yang ada di dalamnya. Kerusakan habitat yang disebabkan oleh alam ataupun tangan manusia dapat merusak keseimbangan yang telah terbentuk. Bentuk ekosistem alami yaitu 1. Ekosistem darat atau terestrial. Luasnya daratan yang terbentuk di muka bumi pun menyebabkan terdapat beragam ekosistem yang terbentuk. Yang kedua, ada ekosistem perairan atau akuatik. Seperti halnya pada ekosistem darat, ekosistem perairan terbentuk pun karena interaksi komponen abiotik dan komponen biotik, perbedaan pencahayaan, kedalaman, dan lainnya menyebabkan keragaman ekosistem perairan di muka bumi. Ekosistem darat terdiri dari 6 bioma, yaitu yang pertama ada bioma tundra, yang kedua bioma gurun, yang ketiga bioma taiga, yang keempat bioma sabana dan stepa, yang kelima bioma hutan hujan tropis, yang keenam bioma hutan gugur. Sedangkan ekosistem perairan terdiri dari 2 ekosistem, yaitu ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Ekosistem air tawar, wilayah ekosistem air tawar dibedakan menjadi litoral, prenmatik, profundal. Sedangkan ekosistem air laut, adapun daerah pada ekosistem air laut dibedakan menjadi litoral, neritik, abisal. Contoh ekosistem alami. Ekosistem alami dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ekosistem hujan-hujan tropis, ekosistem hujan dingin, ekosistem taiga, ekosistem padang rumput, ekosistem padang pasir, ekosistem tundra, ekosistem air, ekosistem sungai dan streaming, zona litoral, terumbu karang. Faktor yang mempengaruhi populasi. Yang pertama ada migrasi. Faktor ini dibagi menjadi 2 faktor lagi di antaranya adalah masuknya jenis populasi yang sama sehingga menyebabkan keseimbangan antara jumlah populasi untuk mencapai tempat yang lebih juga mempengaruhi pertumbuhan populasi. Yang kedua ada kompetisi. Komponen dalam populasi juga memungkinkan timbulnya kompetisi sehingga menyebabkan pengaruh pertumbuhan terhadap populasi. Dan ketiga ada penyakit.
Hal ini sulit untuk dihindari oleh populasi sehingga ini salah satu penyebab utama musnahnya populasi. Yang keempat ada mortalitas. Faktor ini sangat penentu akhir yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kekurangan sumber makan, penyakit, stres, dan lain-lain. Materi ketujuh yaitu sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sumber daya alam adalah potensi sumber daya terkandung dalam bumi, tanah, air, dan dirgantara yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Sumber daya alam berkaitan dengan lingkungan hidup karena lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sumber daya alam dapat diklasifikasikan antara lain. Yang pertama, berdasarkan sumbernya. Yang kedua, berdasarkan persebarannya. Berdasarkan sumbernya, sumber daya alam dibedakan atas sumber daya alam biotik atau organik, yaitu sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, misalnya kayu, ikan, batu bara, minyak bumi, dan memar. Sumber daya alam abiotik yaitu sumber daya alam yang berasal bukan dari makhluk hidup, misalnya timah, besi, dan kuarsa. Yang kedua, berdasarkan persebarannya. Sumber daya alam disebabkan menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang terdapat di mana-mana, misalnya sinar matahari, air, udara, areal pertanian, dan hutan. Sumber daya alam yang dapat ditemukan di daerah tertentu saja, misalnya tambang uranium, tambang batu bara, dan tambang emas. Berdasarkan tujuannya, sumber daya alam dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya alam bahan industri dan sumber daya alam bahan pangan. Sumber daya bahan industri adalah sumber daya alam yang umumnya digunakan sebagai bahan dasar untuk bahan baku industri, misalnya tanah, liat, belerang, dan lain-lain. Sumber daya alam bahan pangan adalah sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan pangan, baik langsung maupun melalui pengolahan terlebih dahulu, misalnya padi, jagung, dan kedelai. Pengolahan sumber daya alam atau daur ulang adalah pengolahan kembali suatu massa atau barang-barang bekas dalam bentuk sampah kering yang tidak mempunyai nilai ekonomi menjadi suatu barang yang berharga dan berguna di kehidupan manusia. Dengan teknologi maju, manusia dapat memanfaatkan sampah untuk dijadikan kertas ataupun pupuk organik. Sampah-sampah yang berasal dari organik dapat diproses menjadi pupuk organik dan dapat digunakan untuk memupuk tanah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.